Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelica. Saya pernah bekerja menjadi seorang resepsionis dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian mengenai profesi seorang resepsionis. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu kalian yang mau belajar lebih tentang seorang resepsionis. Yuk, mari kita simak videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelica. Di sini saya ingin membantu kalian untuk belajar mengenal profesi seorang resepsionis. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu resepsionis serta tugas dan kewajiban seorang resepsionis. Nah, di sini aku akan membahas hal-hal yang perlu kalian ketahui sebagai seorang resepsionis sebelum kalian melamar atau bekerja sebagai seorang resepsionis. Nah, yang pertama, siapa itu resepsionis? Resepsionis adalah seseorang yang bertugas sebagai penerima tamu. Nah, biasanya kalian akan menemukan seorang resepsionis atau mereka saat kalian mengunjungi sebuah kantor, perusahaan, atau mungkin mall. Nah, tugas dari seorang resepsionis itu sendiri adalah menerima dan menyambut seorang tamu yang datang. Maka dari itu, sangat penting bagi kalian untuk berpenampilan rapi dan menarik pada saat bekerja. Nah, biasanya setiap kantor atau perusahaan itu mempunyai standar penampilan masing-masing. Seperti misalnya, ada beberapa kantor yang tidak memperbolehkan seorang resepsionis untuk mewarnai rambut mereka, atau memakai kacamata, atau juga yang mempunyai kuku panjang serta mewarnai kuku mereka. Nah, untuk kalian yang memakai kacamata seperti saya sangat sarankan jika kalian mau melamar menjadi seorang resepsionis, kalian bisa memakai soft lens. Dan sekarang aku akan membahas tugas dan tanggung jawab dari seorang resepsionis pada umumnya. Nah, hal yang pertama adalah menyambut dan mencatat data tamu yang datang dan mengarahkan informasi terkait tujuan kedatangan. Saat kalian menyambut dan menerima seorang tamu, jangan lupa untuk selalu mencatat atau mendata mereka di buku atau di komputer yang sudah disediakan oleh kantor atau tempat kalian bekerja. Jangan lupa juga untuk tanyakan ke mereka apakah mereka sudah membuat janji terlebih dahulu terhadap pihak terkait. Dan apabila mereka belum membuat janji, kalian harus konfirmasi terhadap pihak terkait apakah mereka bersedia untuk menyambut atau bertemu dengan tamu tersebut. Yang kedua, menerima panggilan telepon dan meneruskan ke bagian terkait atau manajemen perusahaan. Selain menerima tamu secara langsung, memungkinkan juga untuk kalian menerima panggilan tamu via telepon. Di sini, sebelum kalian meneruskan telepon tersebut ke bagian terkait, jangan lupa untuk konfirmasi ke pihak tersebut apakah mereka bersedia menerima panggilan tersebut atau tidak. Jadi, kalian jangan langsung meneruskan atau menyambungkan telepon tersebut sebelum kalian mengkonfirmasi ke pihak terkait. Yang ketiga, memberikan informasi melalui panggilan telepon jika ada yang menanyakan perihal produk atau layanan dari perusahaan. Di sini penting bagi kalian untuk selalu update mengenai produk atau layanan dari sebuah perusahaan agar kalian dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh tamu yang menelpon kalian. Jadi kalian dapat menjawab secara jelas dan lantang dan terlihat bahwa kalian sangat menguasai produk atau layanan dari tempat kalian bekerja. Yang keempat, menerima dan meneruskan surat atau dokumen yang masuk. Nah, dokumen dan surat merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu sangat diperlukan ketelitian dari diri kalian saat menerima surat dan dokumen yang masuk. Jangan lupa untuk segera kalian data dan teruskan kepada pihak terkait. Dan jangan lupa juga nih, apabila kalian sudah menyerahkan surat dan dokumen tersebut, kalian meminta surat atau tanda terima. Yang kelima, menangani keluhan pelanggan atau tamu yang datang. Selain melayani atau menerima tamu, memungkinkan juga loh untuk kalian itu menangani keluhan dari pelanggan. Maka dari itu, kalian harus paham step-step yang
harus kalian lakukan apabila ada tamu yang mengutarakan ketidaknyamanan mereka. Dan kalian harus mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan saat menghadapi tamu yang komplain. Dan jangan lupa untuk segera memfollow up ke atasan mereka mengenai komplainan tersebut. Nah, sekarang aku mau memberikan beberapa tips untuk kalian saat menghadapi tamu yang komplain. Yang pertama, dengarkan keluhan mereka sampai selesai terlebih dahulu. Jangan sampai kalian potong sebelum mereka menyelesaikan pembicaraan mereka. Setelah itu, jangan lupa ucapkan kata maaf apabila mereka tidak nyaman terhadap pelayanan dari perusahaan atau kantor kalian bekerja. Nah, yang tidak boleh kalian lakukan adalah jangan sampai kalian menyalahkan tamu tersebut atau bersikap seolah-olah kalian merasa yang mereka sampaikan ini tidak benar gitu. Dan apabila kalian tidak dapat menangani keluhan tersebut, lebih baik kalian mengkonfirmasi atau memfollow up kepada supervisor atau atasan kalian sehingga mereka bisa membantu kalian dalam menghadapi atau menangani permasalahan tersebut. Nah, sekarang aku ingin membahas mengenai jenjang karir resepsionis. Yang pertama adalah staf resepsionis. Staf resepsionis adalah resepsionis yang baru memulai karir dan melayani para tamu perusahaan. Seorang resepsionis bekerja sesuai dengan shift gedung atau shift manajemen hotel. Biasanya di setiap gedung, perusahaan, atau kantor mempunyai shift atau jam kerja yang berbeda-beda, tergantung di mana tempat kalian bekerja ya. Jadi sebelum kalian bekerja, baik untuk kalian menanyakan terlebih dahulu jam kerja kalian, apakah kalian memang bersedia atau tidak. Yang kedua, seorang supervisor. Nah, seorang supervisor adalah staf yang bertugas melakukan pengawasan bagi para resepsionis dan memberikan pelatihan bagi resepsionis baru. Nah, tugas tugas supervisor resepsionis biasanya mengatur jadwal atau shift seorang staf resepsionis. Biasanya mereka juga membantu seorang staf resepsionis dalam menangani hal-hal yang tidak dapat staf resepsionis lakukan. Biasanya seperti menghandle customer complaint. Dan yang ketiga adalah front desk manager atau front desk. Tingkatan karir ini biasanya ada di industri perhotelan sebagai pemimpin jalannya kegiatan bagian resepsionis atau front desk yang juga bertanggung jawab dalam proses check-in dan check-out pengunjung. Nah, nggak asing pasti bagi kalian saat mengunjungi sebuah hotel atau homestay, biasanya kalian akan dibantu oleh seorang front desk untuk menangani proses kalian check-in dan check-out. Nah, kalian tadi sudah mempelajari hal-hal mengenai siapa itu resepsionis, tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis, serta jenjang karir resepsionis. Semoga video kali ini dapat membantu kalian untuk menambah wawasan serta informasi mengenai seorang resepsionis. Terima kasih untuk waktu yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini, dan sampai juga di video pembelajaran selanjutnya ya.